warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal proyek di bidang pendidikan, yaitu aplikasi sistem informasi akademik sekolah. Latar belakangnya yaitu sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun, dan lebih baik dan lebih dapat profesional. Dengan adanya perkembangan teknologi, ini setiap pekerjaan akan direalisasikan secara lebih efisien dan efektif. Dengan adanya teknologi komputer dapat mempercepat segala aktivitas yang akan dilakukan dengan waktu yang lebih singkat demi menjawab kebutuhan tersebut. Kami menawarkan produk aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAS berbasis web untuk mempermudah proses pengolahan informasi sekolah dan penyebaran informasi ke tujuan dan mudah diakses selama pengunjung website memiliki akses internet. Lalu ada perencanaan proyek. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang berpotensi ada pada proyek pengembangan sistem dan mengkonfirmasi apakah layak atau tidak, seperti halnya alat pendukung, hardware, sistem software atau web, serta kapasitas internet untuk menjangkau aplikasi SIAS. Penetapan jumlah pekerja dan pegawai yang terlibat, serta perencanaan jadwal proyek pengembangan dan sosialisasi kepada para pekerja yang terlibat untuk memastikan bahwa penerapan proyek aplikasi SIAS dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan proyek. Hal-hal dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Hal-hal ini guna mendukung proyek pengembangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nabila. Pemrograman proyek. Sistem informasi akademik ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan PC atau personal komputer yang terhubung dengan database. Berikut ini adalah proses dari SIAS. Yang pertama, sistem memiliki beberapa user yang memiliki hak akses yang berbeda, yaitu administrator, guru, siswa, dan user lainnya. Kedua, sistem akan merekam proses penyimpanan data yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan dan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, untuk dapat mengolah data dan melakukan kegiatan lainnya melalui sistem ini, maka user diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Yang keempat, user tidak memiliki authority untuk mengganti username atau password login dan diharuskan untuk menghubungi admin terlebih dahulu. Hal ini sebagai upaya untuk monitoring dan tindakan pencegahan agar penyusup atau hacker tidak masuk ke dalam sistem. Yang kelima, administrator atau admin memiliki hak akses penuh akan sistem ini, namun ketika ingin menginput data nilai siswa apabila gurunya berhalangan, maka admin harus mengaksesnya melalui akun guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang keenam, guru mendapatkan hak akses untuk menginputkan data nilai siswa dan biodata. Dan yang ketujuh, siswa harus dapat melihat nilai, jadwal ujian, dan menginputkan biodata. Selanjutnya akan dibaca oleh Nabila. Yang selanjutnya ada penganggaran proyek. Yang pertama, hardware terdiri dari komputer berjumlah 3 buah dengan harga 14.070.000. Yang kedua, ada printer dengan jumlah barang 3 buah dengan harga 8.990.190 dengan total 23.60.190. Selanjutnya ada software yang terdiri dari OS Windows original dengan jumlah 3 buah dengan harga 12.897.000. Yang kedua, yaitu instalasi Apache dan MySQL dengan 3 buah dengan harga 1.500.000. Totalnya 14.397.000. Yang selanjutnya ada tenaga kerja, terdiri dari sistem analis dengan harga 4 juta. Yang kedua desainer dengan 2 juta dan programmer
dan tester itu dengan 2 juta, dengan total 8 juta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vira. Berikutnya ada biaya kegiatan. Biaya proyek dengan tahap perencanaan dan analisis sebesar 1.500.000. Kemudian ada transportasi sebesar 300.000, komunikasi sebesar 300.000, dan konsumsi sebesar 300.000. Ada tahap desain, yaitu dokumentasi sebesar 500.000, tahap support, testing, dan perawatan, yaitu personil 2.500.000, perawatan perangkat keras 3 juta, overhead sebesar 1 juta, dan biaya tak terduga sebesar 1.500.000 dengan total keseluruhan 10.600.000. Berikutnya ada pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh karyawan terdiri atas guru dan admin. Admin memiliki hak kelola semua data, sedangkan guru hanya bisa memasukkan nilai. Dan seseorang yang punya hak akses untuk melihat nilai siswa dan jadwal ujian. Data-data yang dapat diakses dalam sistem ini yaitu data siswa, data karyawan, data nilai, data jadwal, data ruang, data jadwal ujian, dan yang terakhir data mata pelajaran. Dilanjutkan oleh Saudara Nabil. Keberhasilan proyek. Implementasi pada proyek pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAS ini dinilai cukup berhasil. Keberhasilan dilihat dari mulai perencanaan proyek yang dapat mendukung jalannya proyek tersebut sampai pada pemrograman dan penganggaran proyek. Data-data tersebut mewakili keberhasilan proyek sebagaimana pelaksanaannya. Terlihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh karyawan yang terdiri dari guru dan admin yang memiliki hak pengelolaan data serta sosialisasi yang diberikan kepada yang terlibat secara langsung pengembangan aplikasi SIAS menjadi nilai tambah untuk keberhasilan atas proyek ini. Proyek yang bertujuan untuk mendapatkan segala informasi yang menyangkut sekolah maupun kegiatan di dalamnya dinilai berhasil sebab memudahkan dalam memperoleh informasi dan hal ini dapat membuat aktivitas menjadi efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah pada proyek pengembangan aplikasi SIAS harus memiliki perencanaan proyek yang matang, yakni pengidentifikasian masalah yang berpotensi ada pada proyek pengembangan sistem dan mengkonfirmasi apakah layak atau tidak. Pemrograman proyek ini harus jelas dan sesuai dengan tujuannya, yaitu dapat memperoleh segala informasi mengenai sekolah dan mempermudah aktivitas sistem informasi yang lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me feeling like a psycho, got me chasing shots on night walk.